Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Bunda NIP. Hari ini aku dengan Ipi ya teman-teman. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku mau berbincang-bincang lagi dengan Ipi nih, karena Ipi kan udah libur nih sekolahnya, belum dapet sekolahan yang baru, jadi masih libur. Nanti kalau udah ajaran baru, udah naik ke sekolah yang barunya, baru mulai sekolah lagi. Nah, aku mau tanya-tanya Ipi, gimana perasaannya sebulan di kampungnya, kampung Malaysia gitu ya. Apa aja yang dialami, perasaannya gimana? Yuk kita dengerin ceritanya Ipi dan aku juga di videoku kali ini ya. Apa aja yang hal-hal yang berbeda ketika di Malaysia dan ketika di Indonesia tuh perbedaannya apa aja sih? Yuk ikutin video aku kali ini ya. Nah, jadi apa aja nih? Yang pertama, perbedaannya dulu. apa Kan kalau perbedaannya? di sini ya, jam 6 sore itu udah sore, langitnya udah gelap. Tapi kalau di Malaysia itu jam 6 sore itu masih terang, kayak masih jam 4 sore. Iya, kayak jam 4 gitu. Terus kalau misalnya di Malaysia jam 6 pagi itu gelap banget, kayak masih jam 5 subuh. Cuman kalau di Indonesia itu kalau jam 6 itu udah terang. Biasanya kalau di Indonesia jam 6 aku udah berangkat sekolah sih. Oh ya, nah jadi yang pertama itu yang dirasain Ipi dan aku juga tentunya, kalau di Malaysia itu pertama tuh waktu ya. Waktunya itu nggak cuma berbeda jam, di misalnya nih di Jakarta jam 6, di Malaysia tuh udah jam 7. Nah, selain waktunya atau jamnya yang berbeda, juga mataharinya pun berbeda. Jadi mataharinya berbeda teman-teman. Maksudnya gimana gitu mataharinya berbeda? Nah, mataharinya berbeda itu maksudnya tuh begini. Jadi kayak yang Ipi tadi bilang gitu ya. Jadi kalau di Malaysia jam 6 itu kita masih bisa jogging ya kan? Masih bisa jalan-jalan. Kita tuh baru mau keluar, mau jalan-jalan sore itu udah jam 6 ya. Kalau di Jakarta itu jam 6 itu ya udah sendekala gitu ya, udah mau maghrib, nggak boleh keluar-keluar atau diem di rumah Pak Mali atau diem di rumah dulu ya. Jadi kalau di Malaysia jam 6 itu masih ada matahari sore, kita masih bisa ke taman ya kan, kita kalau ya, ke kalau taman, ke taman itu jam 6. nah jam 6 sore jam 7 pulang. masih bisa ke taman gitu teman-teman jam 6 sore tuh. Nah, karena di sana tuh memang mataharinya masih ada, jam 6 sore tuh masih terang gitu, masih terang. Jam 7 tuh masih terang. Nah, setengah 8 itu udah mulai gelap ya. Udah mulai sendekala gitu, udah mau maghrib. Jadi maghribnya itu memang sekitar setengah 8-an ya. Nah, kalau pagi, kalau subuh ini kita juga agak-agak kaget gitu. Jam 4, jam 5 gitu di sana masih gelap, sampai jam 6 pagi pun masih gelap. Kayak masih malam. Iya, kayak masih jam 5 subuh di sini. Padahal kalau jam 6 itu kalau di Jakarta, Ipi tuh udah berangkat sekolah, teman-teman. Jadi udah terang, udah ada matahari gitu kan, udah mau terbit mataharinya, udah kelihatan. Jadi gitu ya. Berani jalan kaki. Jalan kaki kalau Ipi sekolah di Jakarta tuh jam 6 tuh udah jalan kaki, udah pergi. Nah, kalau di Malaysia jam 6 pagi tuh masih gelap dan kayaknya baru sholat subuh gitu kan, jam 6 kan. Nah gitu. Jadi yang pertama culture shock yang Ipi rasain dan aku itu di Malaysia adalah waktu ya, perbedaan waktu dan perbedaan matahari. Jadi matahari dan langitnya itu di Malaysia itu berbeda. Yang kedua apa? Bahasa. Yang kedua bahasa teman-teman. Jadi bahasanya berbeda. Misalnya nenek itu kalau pagi aku bilang, dan misalnya kepala aku pusing, terus ada, pusing mana? Kan beda, kalau di Indonesia pusing itu sakit kepala, tapi kalau di Malaysia itu pusing itu belok kanan, belok kiri, dan ngomongnya pusing kanan, pusing kiri. Oh iya, pusing itu putar lah ya. Kalau di Malaysia pusing tuh putar, kalau enggak pusing-pusing tuh jalan-jalan keliling-keliling lah misalnya gitu ya. Kalau Indonesia bilang pusing ya
pusing, sakit kepala gitu. Jadi memang kata-katanya tuh sama tapi makna atau artinya itu berbeda. Terus juga air kosong. kosong kosong tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kosong tuh tak ada, nggak ada kosong ya, nggak ada kosong gitu. Kalau Habis. Malaysia itu kalau Malaysia itu kosong tuh artinya original kali ya. Kayak nasi Air kosong. goreng kosong, mungkin nasi goreng yang nasi gorengnya aja, air kosong air yang original gitu Iya, ya. air putih biasa. Kalau kita bilang air putih di sana maknanya beda lagi nanti. Air putih air yang warnanya putih gitu, kalau sana sebutnya air kosong. Terus ada lagi kalau Ipi bilang nonton bioskop, kalau di sana nonton apa? Wayang. Nonton wayang. Aku bukan menertawakan ya, aku lagi menertawakan diri aku sendiri sama Ipi gitu, yang ada sedikit perbedaan bahasa, sama kata-katanya sama tapi maknanya berbeda. Saya tidak menertawakan satu bangsa dengan satu bangsa yang lainnya, saya tertawa terhadap diri saya sendiri. Menerjemah atau bahasanya tuh nggak sulit, bahasanya tuh sama tapi arti maknanya tuh berbeda. Kalau kita di Jawa Tengah, kalau wayang tuh ya wayang orang yang menari-nari gitu ya, sebuah kesenian tradisional gitu ya. Wayang, ada wayang orang yang menari-nari, atau wayang kulit gitu ya, wayang kulit yang ada dalang gitu loh, Pak Dalang. Kalau di Jawa Tengah nonton wayang ya kita malam-malam pergi ke alun-alun buat nonton wayang. Kalau duduk di lapangan. Kalau di Malaysia nonton wayang nonton bioskop. Nonton bioskop. Nah gitu ya teman-teman, jadi perbedaan atau culture shock yang kita alami ketika di Malaysia ya. Yang kedua itu bahasa. Nah yang ketiga Motor masuk tol. Oh, motor masuk tol. Jadi kalau di Malaysia itu motornya boleh masuk tol ya teman-teman, karena di Malaysia itu memang tersedia jalur motor tersendiri di dalam tol gitu ya. Jadi best lah. Tapi ya memang di Malaysia tuh nggak terlalu banyak motor. Jadi motor sama mobil banyakan mana kalau di Malaysia? Mobil. Iya, jadi orang Aku Malaysia jarang lihat motor sih. Iya, Cuman tuh. beberapa dong lewat. Iya. Tapi kebanyakan makanya mobil. Jadi orang Malaysia tuh memang di sana sebagian besar atau kebanyakan lebih banyak mobil daripada motornya. Nah kalau aku biasa di Jakarta itu kan lebih banyak kendaraan bermotor daripada mobilnya. Di rumah-rumah itu ya, padahal itu di kampung ya, satu rumah tuh ada 2, 3, 4 mobil ya. gitu banyak Banyak kan, ya. padahal Di kampung padahal. di garasinya dia ada isinya kalau nggak 3, 2 gitu. Nah gitu kan, kalau minimal 1 lah ya. Iya. Yang pasti tuh lebih dari 1 tuh ya, banyak itu mobilnya tuh. Jadi orang Malaysia tuh lebih banyak mobil ya. Lebih banyak menggunakan mobil. Iya, dibanding lebih untuk transportasinya motorcycle. ya daripada motorcycle ya. Terus kalau di kita kan biasa lihat orang naik motor tuh berbonceng-bonceng tuh banyak. Aku itu. Dia nih suka nanti tangkap lah sama polis ya, masih kecil tak boleh berkendara mobil tapi dia suka berbonceng bertiga-tiga tuh sama teman-teman. Ayah nonton nanti kena marah lah dengan ayah. Nah gitu. Men. Nah gitu, jadi kalau di Malaysia tuh paling ya naik motor ya 1 orang aja ya di tol itu. Iya. Jarang yang berbonceng-bonceng lah, jarang ya, nggak pernah lihat ya. Nampak belum? Ya, nggak lihat gitu berbonceng-bonceng. Jadi kalau mereka lebih dari 1 biasanya tuh mereka gunakan kereta ya, pakai mobil yang mereka punya gitu di rumahnya, di garasinya gitu. Memang banyak mobilnya sih daripada motornya. Nah terus kereta kereta di sini yaitu kereta api tuh kan. Kereta api yang mau ke Jawa Tengah tuh. Kalau di sini tuh beda lagi kan bahasa di sana kereta tuh mobil, di sini kereta ya kereta api. Terus ada lagi Bendera. Oh, Di bendera. sana banyak banget bendera Malaysia, apalagi di Putrajaya itu banyak banget. Oh, jadi bendera. Nah, kalau di Indonesia itu kan benderanya cuma 1, yaitu benderanya merah putih. Ya udah, Indonesia tuh benderanya 1 aja. Nah, waktu Ipi jalan-jalan ke Putrajaya, Ipi tuh ngeliat bendera yang banyak banget. Ada 13 ya, 13 yang bendera. Itu tuh menandakan memang di Malaysia itu dibagi menjadi 13 negeri gitu ya. Dan masing-masing negeri itu memiliki benderanya masing-masing gitu. Mungkin kalau di Indonesia tuh negeri itu provinsi kali ya.
ada yang kayak Jawa, Sumatera gitu. Iya. Di sini kan ada banyak provinsi, tapi di sini benderanya ya satu aja, merah putih gitu. Nah, kalau di Malaysia itu setiap negeri gitu memiliki benderanya masing-masing. Jadi memang banyak benderanya, ada 13, tapi bendera yang utamanya ya. Lanjut lagi. Pernah dengar nggak katanya setiap negeri itu punya peraturan. Nah, katanya kalau pemimpin negerinya tersebut berulang tahun, sekolahnya libur loh, Pi. Mau pindah ke Malaysia. Iya, jadi kalau pemimpin negerinya ulang tahun sekolahnya. Benar nggak sih teman-teman? Aku pernah dengar seperti itu loh. Teman-teman yang dari Malaysia boleh komen ya kalau aku salah, tolong di correction ya. Aku dengar katanya kalau di sebuah negerinya, tadi kan dibagi menjadi 13 negeri ya, masing-masing negeri itu ada pemimpinnya. Nah, katanya setiap negerinya itu kalau pemimpinnya itu berulang tahun libur. Nah, pindah ke Malaysia banyak libur. Libur. Bener nggak sih teman-teman, tolong koreksi ya, nanti aku salah info lagi dengan IP nih. Kasih tahu IP kalau di sana bisa libur kalau pemimpin yang berulang tahun gitu. Teman-teman tolong bagi correction ya, bener atau enggak gitu ya di kolom komen. Nah, lanjut Pi, apa lagi yang dirasain Apalagi ya di sana? di sana kalau kita parkir itu nggak bayar. Oh, kalau parkir tuh nggak bayar. Mau pindah sana jadi tukang parkir gitu. Jadi Ibi mau pindah ke sana teman-teman, nanti dia nak jadi tukang parkir, nah jadi penjaga parkir gitu biar dapet banyak ringgit ya. Tapi di sana tuh kayaknya kalau ada parkir paling di bandara, pakainya juga apa kan? Oh, itu di bandara. Kalau ke pasar, kalau ke toko-toko. Di pasar nggak ada, di toko nggak ada. Ntar aku di situ. Oh, Ibi nak pindah ke Malaysia nih kawan-kawan sebab dia nak jaga tempat parking tuh ya. Jadi kalau di sini tuh kan kita ke supermarket aja ya, ke minimarket aja ada tempat parkir, ke pasar aja udah ada abang parkirnya. Iya, naik motor motor ada, abangnya juga ada. Abangnya juga ada. Itu kena kalau kemana-mana bawa motor tuh harus bawa duit 2.000. Jadi kemana-mana harus simpan uang 2.000 buat bayar parkir. Nah, di Malaysia tuh ya teman-teman, jarang buat nemuin abang-abang parkir, jadi nggak bayar. Parkirnya tuh kebanyakan memang gratis ya, simpan aja mobilnya di situ, simpan aja motornya di situ gitu ya. Itu jarang banget ada tempat yang narikin buat parkir gitu ya. Di minimarket pun nggak ada, supermarket pun nggak bayar gitu ya. Terus apalagi nih yang Ipi rasain di sana yang berbeda gitu ya? Nggak ada bang baso ya? Iya, nggak ada bang somai? Nggak ada. Aku rindu abang ketoprak. Enggak, aku waktu itu pengen somai cuman nggak ada. Iya, jadi adanya harus ke tempat food street gitu ya. Harus ayah antar ya, pergi jauh ke tempat memang. Jadi gini teman-teman, di Malaysia itu kalau kita duduk rumah aja nungguin tololet ting ting abang baso toet tukang cilok gitu, semuanya mamang kesayangan Ipi tuh, tak ada. Kesayangan dia lah buat jajan. Jadi tuh nggak ada. Biasa Ipi kalau di Jakarta tuh kan ting baso, ting somai gitu ya, pakai gerobak itu. Sampai ke malam pun masih ada nasi goreng lewat, masih ada abang ketoprak nih, kesayangan Ipi, abang ketoprak baso gitu. Itu nggak ada. Jadi abang-abang itu tuh nggak ada yang lewat. Jadi kita harus ke food street atau memang tempat-tempat yang sudah disediakan untuk berjualan makanan gitu ya. Karena memang pemerintah Malaysia tuh melarang ya untuk penjual dengan gerobak-gerobak seperti itu ya. Teman-teman juga boleh bantu correction jika aku salah. Nah, terus apalagi ya? Ada banyak burung. Iya, kemarin burung bangau. Ada bangau, ada tupai, ada monyet. Ada tahu. Iya, jadi kan di Kuala Lumpur tuh pinggirnya ada monyet. Kalau nggak kata ayah ada apa tuh lewat tuh? Gajah. Bukan gajah, apa itu yang begini-gini? Biawak. Iya, jadi masih banyak ya binatang-binatang yang memang
terliar gitu ya. Coba kalau di sini udah langsung disergap, udah langsung ditangkap, dibawa pulang atau dipiara atau dijual ya. Kalau di sana ya terliar gitu aja, apalagi burung gagak dan yang lainnya itu memang menghiasi kota ya, apalagi pas ke Putrajaya ya, banyak sekali banget. ya, banyak sekali. Di Batu Kif juga banyak burung apa itu? Oh, itu mah memang dipelihara buat Oh. meramaikan wisatanya itu. Kirain. Oh, mau tangkep nih, mau dikeranjangin, Nah, dibawa nah, pulang. Dimarahin nanti sama orang Malaysia ya. Jadi begitu ya teman-teman, perbedaan yang bikin aku dengan Ipi tuh mengalami sesuatu yang wow, kok berbeda gitu ya, atau yang disebut culture shock mungkin ya. Apalagi yang berbeda nih. Oh iya, kan waktu itu di pom bensin di pengisian petrol itu isinya sendiri loh. Oh. Kalau di sini kan diisiin. Jadi kalau di Malaysia itu lebih banyak tempat-tempat yang self service gitu ya, atau layan diri seperti di pom bensin. Terus waktu Laundry juga iya. laundry juga Isi iya. air. Isi air, laundry juga. Jadi kita masukin ke mesin sendiri gitu pakai koin ya. Ke Duit mesin siling. sendiri pakai duit siling, duit yang recehan gitu ya. Kalau di Jakarta kan di sebelah kita tuh kan ada laundry, di depan kita juga ada laundry. Nah, itu kan biasanya kita taruh tuh di situ bajunya, nanti 2 atau 3 hari baru bisa diambil gitu, baru udah kelar gitu. Tapi kalau di Malaysia tuh ditungguin, kita yang ngisi bajunya sendiri ke mesinnya, deterjennya semuanya. Nah, nanti beres ya udah kita bawa pulang gitu. Kalau di pom bensin juga iya, kita pergi ke kasirnya sendiri, terus udah dapat berapa yang untuk mengisinya gitu, dapat struknya. Nah, terus kita isi sendiri. Terus Pengisian air. Isi air juga iya, isi air galon kan biasanya di sini mamang galon itu anterin kita air gitu kan, atau kita ke tempat pengisian air terus kita tungguin, terus nanti orangnya yang ngisiin. Kalau di sana kita ngisi sendiri gitu. Jadi kalau di Malaysia tuh memang banyak yang self service gitu. Nah, jadi itu saja atau ada lagi, Ipi? Sudah. Oh, sudah. Jadi begitu teman-teman, hal-hal yang kita alami di sana itu perbedaan dari negara Indonesia gitu ya. Ya, jadi menambah pengalaman baru gitu ya buat kita, menambah hal-hal yang baru yang seru tentunya buat kita. Terima kasih teman-teman. Jadi itu saja yang bisa kita share hari ini, cerita kita ketika kita 1 bulan di Malaysia, dan nanti kita bakalan lanjut lagi buat cerita-cerita yang lain ketika kita di Malaysia ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video ya.